Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Bagus Caksono dengan NBI 14122000100. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang pengukuran produktivitas dengan objek OMAX atau Objective Matrix. Pendahuluan. PT Maspion Manufacturing of Aluminium, Steel, Plastic, and Industrial Product adalah salah satu perusahaan manufaktur terkemuka di Indonesia yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur. Didirikan pada tahun 1962 oleh Alim Markus. Perusahaan ini awalnya memproduksi alat-alat rumah tangga dari aluminium dan berkembang jadi konglomerat besar yang memproduksi berbagai macam produk seperti peralatan dapur, plastik, peralatan listrik, dan produk industri. PT Maspion sendiri memiliki sejumlah anak perusahaan dan fasilitas produksi modern yang tersebar di beberapa wilayah, dengan salah satu kawasan industri terbesarnya berada di Sidoarjo. Produk Maspion tidak hanya dikenal di pasar domestik, tetapi juga telah menembus pasar internasional dengan ekspor ke lebih dari 100 negara. Dengan moto "Cintailah produk-produk Indonesia", PT Maspion berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan industri nasional melalui inovasi, kualitas, dan daya saing global. Berikutnya, menentukan kriteria pengukuran dan data-data. 4 kriteria pengukuran yang merupakan input meliputi kriteria 1, bahan baku, input 1, kriteria 2, tenaga kerja, input 2, kriteria 3, mesin, input 3, kriteria 4, energi, input 4. Berikut adalah datanya. Selanjutnya, perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran. Performance menunjukkan tingkat produktivitas pada setiap kriteria pengukuran. Perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Rata-rata di mana rata-rata tiap kriteria yang diukur selama 12 bulan. Jumlah data atau periode, rasio kriteria, nilai performance tiap kriteria, output maupun input. Standar deviasi, di mana standar deviasi rata-rata tiap kriteria yang diukur, rasio kriteria, nilai performance tiap kriteria, output atau input, and jumlah data per. Selanjutnya, perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Berikut adalah data-datanya. Selanjutnya, ada perhitungan batas kontrol atas BKA dan batas kontrol bawah BKB. Selanjutnya, menentukan target sasaran akhir skor 10. Nilai dari skor 10 dan batas atas BKA merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Kedua, menentukan sasaran jangka pendek skor 3. Nilai pada skor 3 sama dengan nilai produktivitas yang telah dicapai selama ini, dan nilai pada skor 3 nilai rata-rata setiap kriteria yang diukur selama 12 bulan. Yang ketiga, menentukan nilai produktivitas terendah skor 0. Nilai pada skor 0 sama dengan batas kontrol bawah yang merupakan batas produktivitas minimum pada setiap kriteria produktivitas. Selanjutnya, menentukan nilai produktivitas realistis. Nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir, yaitu skor 1-2 dan skor 4-9. Skor-skor tersebut diinterpolasi dengan rumus
adalah sebagai berikut. Interval 0 sampai 3 sama dengan skor 3 dikurangi skor 0 sama dengan BKA dikurangi BKB dibagi 3, dan hasilnya dengan 3. Interval 3 sampai 10, skor 10 dikurangi skor 3 sama dengan BKA dikurangi BKB dibagi 7 sama dengan 7. Menentukan nilai bobot kriteria. Selanjutnya menentukan skor dari skala berikut merupakan data-datanya. Selanjutnya menentukan skor dari skala. Pada bulan Januari total value-nya adalah 5, dan pada bulan Februari total value-nya 9,9. Sedangkan pada bulan Maret total value-nya adalah 6,05, dan pada bulan April total value-nya adalah 9,39. Selanjutnya pada bulan Mei total value adalah 8,43. Di bulan Juni total value 7,09. Pada bulan Juli 7,92, dan pada bulan Agustus total value-nya adalah 6,88. Selanjutnya pada bulan September total value-nya adalah 3,51, dan pada bulan Oktober total value-nya adalah 3,82, dan pada bulan November 3,48. Pada bulan Desember total value-nya 3,29, dan pada bulan Januari 2025 total value-nya adalah 4,37. Pada bulan Februari total value-nya adalah 5,8, dan pada bulan Maret total value 5,27, dan yang terakhir pada bulan April 2025 total value-nya adalah 5,84. Dan selanjutnya ini merupakan penentuan pencapaian kerja. Berdasarkan grafik di atas terjadi penurunan kinerja, akan tetapi kemudian kembali meningkat, yaitu Januari sampai Februari 2024, Maret sampai April 2024, Juni sampai Juli pada tahun 2024, Desember 2024 sampai Januari 2025, dan pada bulan Maret sampai April di tahun 2025. Puncak tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 9,9, dan titik terendah terjadi pada Desember 3,29. Yang terakhir menentukan produktivitas total sebagai berikut. Dengan demikian indeks produktivitas untuk bulan Februari sebesar 0,98, bulan April sebesar 0,55, bulan Juli sebesar 0,12, bulan Januari sebesar 0,33, dan bulan April sebesar 0,11. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.